gitu ya, saya menikah itu mengurangi beban orang tua. Ternyata sampai setahun 2 tahun yang saya hadapi, saya terima itu KDRT. Ketika dia masih usia muda, karena memang belum waktunya dia bisa bernegosiasi seperti orang dewasa, maka kerentanan dia di dalam lemahnya negosiasi itu potensial untuk mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Itu jadi potensi-potensi itu melingkupi pada orang-orang yang menikah muda. Dia nggak kerja, Kesi yang kerja. Kesi kerja di lesehan di Karawang. Pergi jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Keluarga ideal itu yang saling percaya, jujur, bersama, sama anak, sama suami. Saya berharapkan itu dapat saya jalani penuh dengan sabar untuk mendapatkan semua keluarga ideal, seperti bareng-bareng sama suami atau sama anak-anak. Ibu saya meninggal berapa tahun kemudian, bapak saya menikah lagi, punya anak tiri 4. Jadi saya tinggal sama bapak saya, ibu saya, dan adik tiri saya. Bapak saya kerja hanya mencari kerja narik becak. Akhirnya saya punya berpikiran menikah karena saya udah punya pasangan waktu itu. Udah usia 14 tahun, akhirnya saya menikah. Karena saya hanya untuk membantu ekonomi orang tua. Saya berhenti kelas 4. Kelas 4 saya nggak dilanjutin karena nggak ada biaya untuk bulanannya. Untuk bayaran bulanan itu nggak sanggup. Jadi saya akhirnya memutuskan menikah. Kelas 4 SD. Empo lagi Agustusan tuh. No. Empo pakai baju apaan tuh? Megang bendera tuh. Waktu belum punya anak, saya kerja. Tapi pas saya hamil, saya nggak kerja, hanya suami. Tapi rumah tangga saya sama suami pertama nggak bertahan lama. Itu. Kenapa itu? KDRT ya. KDRT yang dialami cuma KDRT aja. Seperti mukul, menggampar, itu yang dia lakukan. Sama kata-kata kasar juga. Dia kan masih muda, masih mau bergaul. Setiap kali pulang pagi itu emang saya nggak suka. Sering saya marah-marahin. Saya nggak marah, cuman berkata halus, tapi dia nggak suka karena nggak mau diatur. Nggak pernah mau diatur. Jadi disitulah dia suka kasar. Pernikahan anak ini sekarang sudah mulai mendapatkan perhatian yang cukup maju ya. Perhatiannya salah satunya kita mengapresiasi atas revisi terbatas Undang-Undang tahun 74 tentang perkawinan, khususnya pasal 7 yang menaikkan usia dari 16 tahun anak-anak perempuan bisa menikah, sebelumnya menjadi 19 tahun, dan memperketat upaya dispensasi, pemberian dispensasi. Kalau sebagai manusia, semua pastinya punya kekuatan yang sama, tetapi rentan dan terpinggirkan ini karena direntankan dan dipinggirkan. Bukan dia lahir rentan dan terpinggirkan, tapi dia ada di dalam struktur masyarakat yang merentankan dan meminggirkan perempuan. Ya, kalau merespon apa yang diangkat oleh Budi tadi soal perkosaan dalam rumah tangga, itu kan juga terkait dengan pembuatan undang-undang. Dan ini kaitannya erat dengan sejauh mana pembuat undang-undang itu mempunyai kesadaran tentang gender dan keadilan gender.
Institut Kapal Perempuan ini diinisiasi berdasarkan keprihatinan beberapa aktivis, waktu itu 5 aktivis yang berkumpul tentang situasi Indonesia yang isu-isu perempuan masih terus-menerus terjadi. Dengan istrinya itu. Nah, itulah yang melatar belakangi Kapal Perempuan sehingga kita mengembangkan sebuah strategi yang membangun pemikiran kritis, terutama kritis di dalam hal pola relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan dan kritis terhadap politisasi identitas, sekat-sekat antar identitas. Harus dimiliki Ya, oleh ada banyak ya faktor yang orang-orang bilang tuh karena kemiskinan, tapi itu bukan satu-satunya. Bagi Kapal Perempuan, isu gender itu adalah penentu utama. Isu gender itu apa? Anak-anak perempuan itu sebagian besar masyarakat masih menganggap kalau mereka menikah terlalu lama dianggap terlambat, itu dianggap perawan tua, dan perawan tua itu adalah tabu, dan tabu itu menjadikan aib keluarga. Nih boy, aduh, jangan, nggak boleh. Buka kulkas, ngambil telur. Menyesal ada ya, cuman karena kemauan sendiri, jadi nggak bisa disesalin begitu banyak. Yang saya sesalin karena ternyata rumah tangga saya sama dia itu nggak cukup lama mengalami KDRT itu. Ya cuman mau gimana ya, namanya saya juga nggak pernah bergaul, jadi cuman di rumah. Jadinya ya paling omongan orang aja sih yang didengar. Omongan orang ya karena ada juga yang bilang masih muda udah janda gitu kan, baru umur sekian udah punya anak 1 gitu. Cuman ya saya nggak pernah diambil pusing atau dipikirin ya, karena menurut orang kan saya cuma hanya diam, yang penting saya tidak merugikan orang lain, itu aja. Apaan kok? Dan posisi. Salah jadi apa? Dokter. Dokter Amil. Dokter apa? Jawab. Saya berpikiran maka saya menikah lagi. Pertama, saya nggak punya tempat tinggal, tidak punya orang tua. Itu akhirnya saya menikah dengan orang Kerawang. Karena untuk membantukan ekonomi juga, sering ribut, berantem. Nah, mengalami KDRT juga. Itu yang lebih parah, itu KDRT waktu suami yang kedua. Akhirnya saya hanya diam. Jadi saya nggak berani untuk mengadu dengan siapa-siapa. Saya cuma diam, ya udah. Setiap kali kata-kata kasar pun saya diam, dipukulin atau dibabak belur seperti apapun saya hanya diam. Paling mertua saya sama neneknya, sudah sana pergi, jangan deketin, itu aja yang diucapin. Nggak ada namanya perlindungan buat saya, nggak ada. Saya mau mengadu pun dengan tetangga takut, karena kan mungkin jawabannya itu urusan dia. Ke RT pun saya takut. Dulu kan namanya hak perempuan itu belum ada ya, buat undang-undang KDRT itu belum ada. Jadi saya nggak berani untuk lapor ke sana sini, ke RT RW atau ke polisi, itu saya nggak berani. Pukul aja sih, digampar. Iya, sampai anak saya ini yang kecil kan sampai bilang, mama aku pagi malam digampar sama bapak gitu. Jadi saya cuma bilang enggak, itu bercanda itu, karena saya nggak nangis gitu. Saya demi anak saya tegar, saya mau merah pun seperti apa ya saya tegar, karena saya nggak mau sampai anak saya itu merasakan trauma melihat ibunya seperti ini. Yang membuat saya kuat hanya ini ya, anak dan saya menginginkan diri saya. Saya nggak akan pernah nangis walaupun saya disakitin atau gimana pun, saya nggak akan pernah lelah. Yang penting anak saya bisa ngurus saya nanti kalau saya udah tua. Udah gitu kan saya juga kan sebatang kara di sini Jakarta. Jadi saya tuh nggak pernah ingin berkata apa-apa dengan
lelaki siapapun yang pernah jadi suami saya. Iya. Baik. Apa kabar? Apa nak? Dari mana kamu? Hah? Alasan ekonomi ada, tapi juga bagi saya itu bukan penentu utama karena dibilang gini kan, kalau anaknya dikawinkan supaya kemiskinannya terputus selesai. Ternyata enggak, memproduksi kemiskinan baru karena memproduksi keluarga baru yang miskin. Umurnya 45-46 lah, dia tinggal di Jakarta. Dia belum punya identitas sama sekali. Kenapa itu? Saya juga nggak tahu ya gitu. Jadi datang ke sini saya minta tolong dan minta bantuan ke Kalau ibu. dari awal kan misalnya soal identitas. Jadi ketiadaan identitas itu akan membawa dampak pada kehidupan kehidupan kualitas hidupnya ya, karena identitas itu menentukan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan perlindungan sosial, bagaimana bisa mendapatkan program-program jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, program-program ekonomi, pengentasan kemiskinan. Surat ada, waktu itu ada seperti kertas selembar ya, tanda tangan saya dan suami ada, cuman kan dipegang sama dia. Gitu. Kalau yang pernikahan kedua gimana? Pernikahan yang kedua sama juga, tapi kan saya nggak pegang juga, dia yang megang. Bahkan itu pun udah disobek-sobek waktu saya berantem. Ya, itu erat dan potensial sekali. Bayangkan misalnya anak yang menikah dengan sesama anak-anak. Pasti itu mereka masih, ya kita aja kalau anak-anak suka berantem gitu kan. Gitu. Terus, dan walaupun dia menikah dengan orang tua juga belum tentu. Nanti yang dewasa suaminya akan bilang, aduh kamu kan gak ngerti kayak begini gitu. Jadi dipandang lebih rendah. Dengan dipandang lebih rendah maka dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau dia sudah nggak bisa menyampaikan pendapatnya, dia harus nurut. Sudah belajar tentang, kita akan membahas tentang perkawinan anak. Masalah-masalah dalam perkawinan anak itu banyak sekali dan juga sangat rentan ya. Karena apabila menikah dalam usia anak, maka akan banyak kasus-kasus yang akan terjadi. Emang pengalaman saya waktu itu kan nikah usia muda, umur 14, karena emang faktor ekonomi. Ternyata sampai setahun 2 tahun yang saya hadapi, saya terima itu KDRT, kasih dipukul, kasih sampai biru, sampai kasih pakai diambil golok, mau disiram minyak tanah, tapi kasih nggak ngelawan, cuman ditolongin. Kasih mau ngadu ke siapa, bingung. Hidup mandiri ada, bisa. Saya bisa nyari uang sendiri bisa ya, tapi saya kan juga bingung kalau sampai saya nggak berkeluarga lagi, saya pun ikut ke siapa, karena saya kan nggak punya siapa-siapa. Akhirnya saya menikah lagi dengan umur saya 30 tahun, baru saya menikah lagi dengan suami saya yang ketiga ini. Melihat anaknya itu nganggur. Ya, sekolah perempuan ini tujuan utamanya adalah mengembangkan pemikiran kritis pada kelompok-kelompok perempuan, terutama yang paling tidak punya akses, yang paling terpinggirkan, supaya mereka bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi keputusan baik dalam keluarga maupun komunitas atau keputusan pembangunan desa atau kabupaten. Ya, kita bekerja mulai hulu ke hilir. Jadi mulai dari komunitas seperti Casey itu orang yang mempunyai pengalaman sekaligus sudah tersadarkan dan bisa mempengaruhi tetangganya, keluarganya, komunitasnya. Nah, Casey semacam inilah ada di berbagai wilayah yang tadi saya sebutkan.
itu ya. Jadi di desa-desa ini ada kader-kader yang mumpuni, yang dia bisa mempengaruhi dan dia bisa menyebarluaskan tentang isi dari undang-undang ini sendiri dan sekaligus memberikan penyadaran pada masyarakat supaya anak-anak tidak dinikahkan lagi pada usia 16 tahun, terutama anak perempuan, dan juga dampaknya. Kita semua ini sudah ikut sekolah perempuan sehingga kita mengetahui apa sih dampak-dampak dari sekolah perempuan tersebut. Ternyata di anggota sekolah perempuan itu banyak. Sudah hampir 4 tahun saya gabung. Pertama dari Ibu Emma ya, saya cuman suka sih kamu punya kepribadian apa gitu kan. Akhirnya saya cerita, awalnya saya malu namanya nikah sampai 3 kali gitu ya. Saya malu, saya hanya ceritakan tentang kehidupan saya suami yang ini aja. Tidak cerita suami yang pertama, yang kedua. Akhirnya setelah saya ini dengan Ibu Ning, cerita aja nggak apa-apa. Barulah saya cerita dari awal saya menikah. Nah akhirnya saya banyak kan orang sini yang pada bergabung ya, pada cerita tentang kehidupan dia, kepribadiannya banyak, bukan saya aja. Tapi sekolah perempuan itu tertarik dengan kepribadian saya. Lebih banyak gitu ya, lebih pengalaman, lebih ngerasain apa yang dirasain oleh perempuan. Gitu. Akhirnya setiap kali jumpa fans itu saya diajak. Tadi pakai iseng sama aku. Saya anak siapa? APG tua. Pakai baju seragam. Bisa pakai baju seragam deh. Iya, aturan kasih bisa sekolah lagi. Gendong-gendong anak sekarang gara-gara usia muda nih. Nggak usah pakai baju seragam kayak Anaknya udah berapa? udah 4. Buset, banyak amat. Perubahan saya saat ini adalah nyaman ya, bisa dibantu kalau misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga lagi yang saya alamin, saya berani melaporkan seperti ke RT RW, bahkan sampai ke sekolah perempuannya saya kan berani bicara. Dan saya juga pun berterima kasih kepada sekolah perempuan udah membantu saya membuat identitas KTP, dia mau membantu semua. Sekarang lagi ini kan benar-benar saya nggak punya KTP sama sekali, sampai saya 39 tahun baru saya punya KTP sekarang. Kalau kamu ngalami KDRT, kamu tinggal lapor aja. Jangan pernah takut atau kepikiran pakai uang atau pakai uang, nggak. Kamu tinggal lapor, nanti kita bantu. Itu aja yang dia arahin ke saya. Nah, pasti dia nanti takut. Udah itu aja sih arahan dia. Jangan pernah takut untuk melapor. Pemukulan itu kan nggak baik, apalagi sampai terjadi di depan anak-anak. Itu bahkan sampai anak pun bercerita. Itu berarti kan pemikiran anak itu lebih tajam ingatannya. Aku mah kayak gini aja. Itu rumahnya gue bukan. Mama mau bikin kereta api. Menurut saya bisa jadi contoh karena menurut saya keberanian Casey untuk mengangkat ini ke publik itu menurut saya bagian dari keberanian dia untuk menerima resiko, karena ini akan pastilah banyak orang, kamu masuk TV ya ternyata ini ya kamu ngomongin dirimu sendiri kayak gitu. Tapi dia sedang memberikan pendidikan kepada publik luas seluruh Indonesia, bahkan mungkin luar negeri juga mengaksesnya gitu. Jadi ini perjuangan sekaligus pengorbanan bagi Casey yang dia bisa merepresentasikan dirinya dan lebih dipercaya daripada saya yang cerita. Casey akan lebih bisa dipahami orang karena dia wujud dari masalah itu sendiri. Ini anak pertama saya, namanya Dinda, dari suami saya yang ketiga, umurnya 7 tahun. Ini namanya Clara, anak saya yang kedua, 10 tahun. Yang ini namanya Kirana, yang lucu imut. Yang cantik. Oh, yang cantik. Yang anak Korea yang makan. Oh ya, yang anak Korea yang makannya gemuk. Ini anak keempat saya, namanya Andra, dia laki sendiri.
Yang 3 ini kakaknya perempuan semua. Di luar sana juga ada anak saya yang pertama dari suami yang pertama udah umur 21 sekarang. Yang anak kedua pun ada yang di Kerawang udah umur 16 sama umur 15. Ya kalau perempuan itu ya menikah dapat stigma, tidak menikah dapat stigma, menikah berkali-kali dapat stigma. Jadi kalau perempuan itu di semua level dia melakukan apa, ada stigma keperempuanan yang dia memang sudah merasuk ke pikiran sebagian besar orang. Itulah pikiran-pikiran yang menstereotyping, memberikan label buruk kepada perempuan. Kalau untuk menikah lagi tidak, karena harapan saya sudah ada anak. Anak saya semoga bisa membawa saya sampai tua nanti ya, biar dia pada sayang sama saya. Itu tidak ada untuk penyesalan, itu tidak ada, untuk menikah lagi pun tidak ada. Harapan saya semoga ya perempuan yang sekarang nih janganlah nikah di usia muda seperti yang saya alami. Bukannya kita tidak setuju, cuman takut KDRT, kita tidak bebas dengan teman-teman, banyak larangan dari suami. Apalagi kalau mengalami seperti saya lah, sampai menikah gitu jangan. Perempuan adalah manusia yang sama, dilahirkan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan yang setara dengan laki-laki dan perempuan. Karena itu upaya-upaya untuk merendahkan perempuan sudah nggak saatnya lagi gitu di zaman now ini gitu. Zaman sudah berubah, jadi pikiran-pikiran kita berubah. Mari kita pecah pikiran yang turun-menurun, yang semua hal yang membuat tidak adil bagi siapapun, khususnya bagi perempuan, mulailah kita bongkar, mulailah kita terbuka, dan kata orang itu kan ya, buka mata, buka telinga, buka hati, langkahkan kakinya, dan gerakkan tangannya untuk keadilan bagi semua.